Mengapa kita tidak boleh menyentuh wajah kita? Dan bagaimana caranya supaya kita tidak sering menyentuh wajah kita di tengah pandemi seperti saat ini? Sebuah studi yang dibahas di BBC Future menunjukkan bahwa kita, manusia, cenderung menyentuh dagu kita dan daerah sekitar mulut, hidung, dan mata. Dengan munculnya virus baru, COVID-19, kebiasaan itulah yang menyebabkan kita dapat terinfeksi virus lebih cepat. Menurut sebuah studi observasional di tahun 2015 yang dilakukan oleh Mary Louise McLeod, ahli pengendalian infeksi di Universitas North South Wales, menganalisa perilaku mahasiswa kedokteran di Australia, menemukan bahwa mereka, para siswa, menyentuh wajah mereka rata-rata 23 kali dalam 1 jam. Kebiasaan menyentuh wajah cenderung dapat menginfeksi diri kita sendiri dengan menyebarkan bakteri atau virus dari tangan ketika menyentuh lingkungan sekitar. Itulah mengapa ahli medis mengingatkan agar kita tidak menyentuh wajah sebagai cara untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Tapi memang sulit untuk menghilangkan kebiasaan itu. Lalu, bagaimana caranya? Martin Grunwald, seorang psikolog dari Universitas Leipzig, Jerman, mengatakan bahwa menyentuh diri sendiri adalah perilaku mendasar dari spesies kita. Sentuhan diri adalah gerakan pengaturan diri yang biasanya tidak dirancang untuk berkomunikasi dan sering dilakukan dengan sedikit atau tanpa kesadaran, katanya. Gerakan memainkan peran kunci dalam semua proses kognitif dan emosional. Self-touching terjadi pada semua orang. Menyentuh wajah kita sendiri dapat diartikan sebagai mekanisme untuk menenangkan diri, menurut Dexter Keltner, psikolog di Universitas California, Berkeley. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kontak kulit ke kulit menghasilkan pelepasan hormon oksitosin yang membantu meningkatkan ketenangan dan mampu mengurangi stres. Sementara ahli lain percaya bahwa self-touching adalah cara untuk membantu kita mengontrol emosi dan rentang perhatian kita. Tapi seperti yang kita ketahui, bahwa mata, hidung, dan mulut adalah jalan masuk bagi bakteria dan virus ke dalam tubuh. Di tahun 2012, para peneliti melihat sampel orang yang dipilih secara acak di ruang publik di Florianopolis, Brazil, dan di kereta bawah tanah di Washington DC. Mereka menemukan bahwa orang-orang yang diobservasi tidak sadar sedang diawasi. Mereka menyentuh permukaan dan kemudian menyentuh hidung atau mulut mereka lebih dari 3 kali setiap jam. Bagi beberapa ahli kesehatan, kecenderungan untuk self-touching mungkin di mana masker wajah menawarkan sebuah bentuk perlindungan yang berguna, sementara masker medis tidak semata-mata menghentikan penyebaran virus sepenuhnya. Masker hanya membuat lebih sulit untuk memegang hidung dan mulut. Mengenakan masker dapat mengurangi kecenderungan orang untuk menyentuh wajah, yang mana adalah sumber utama infeksi tanpa kebersihan tangan yang layak, ujar Stephen Griffin, virologis di Universitas Leeds, Inggris. Selain mengenakan masker, bagaimana caranya kita mengurangi kebiasaan kita menyentuh wajah? Michael Halsworth, seorang ilmuwan behavioral dari Columbia University, mengatakan bahwa itu saran yang sangat sulit untuk diterapkan, seperti menyarankan untuk tidak melakukan sesuatu hal yang tidak kita sadari. Namun ia percaya ada teknik motivasi yang bisa membantu. Salah satunya yaitu lebih sadar seberapa sering kita menyentuh wajah kita. Mengenakan sarung tangan juga menawarkan sedikit perlindungan, karena di sarung tangan juga bisa terdapat virus dan bisa menyebarkan kontaminasi. Bahkan dengan orang yang paling rajin cuci tangan sekalipun, mungkin kesulitan untuk tidak menyentuh wajahnya sama sekali. Jadi ya, memang sulit. WHO merekomendasikan untuk rajin-rajin mencuci tangan, jaga jarak dengan orang lain, dan jauhi kontak fisik seperti berjabat tangan.